Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta online training manajemen kesehatan mental pada keluarga dan pengasuh pada sesi 2 acara online training tahun 2020 ini. Yang terhormat, Ibu Nurul Khotimah, SPD MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kepada Ibu DRA Nurhenti Dorlina Simatupang MSN selaku dosen musik jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya, dan selaku pemateri pada sesi 2 saat ini yang kami hormati, serta kepada Ibu Wulan Patria Sarinsong, PhD yang saya hormati, yang terhormat Saudari Novita selaku Ketua Pelaksana Acara Online Training, serta peserta sesi 2 online training tahun 2020 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kehendaknya kita dapat menghadiri acara online training pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara online training manajemen kesehatan mental pada keluarga dan pengasuh. Saya Meriana Wahyu Astuti akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Namun, sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni menyanyikan lagu, disusul dengan pembacaan tata tertib peserta oleh moderator. Yang keempat, memasuki acara inti, penyampaian materi tentang hidup sehat dengan musik untuk anak oleh Ibu Nurhenti Dorlina Simatupang. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, acara penutupan. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni menyanyikan lagu. Untuk operator, terima kasih kepada operator. Kepada para hadirin serta peserta online training yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti ini saya persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara inti pada siang hari ini. Kepada moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Laila Tunazar selaku moderator pada acara hari ini.
Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib peserta pada acara hari ini. Tata tertib peserta online training manajemen kesehatan mental pada keluarga dan pengasuh. Yang pertama, akses ke Zoom meeting akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Identitas audiens online training manajemen kesehatan mental harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama instansi. 3. Audien harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat kegiatan online training manajemen kesehatan mental berlangsung. 4. Audiens wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. 5. Audiens diharapkan untuk mematikan suara selama kegiatan online training manajemen kesehatan mental berlangsung, kecuali diizinkan MC atau moderator. 6. Menyediakan alat atau bahan yang telah ditentukan oleh pemateri sesuai sesi yang telah dipilih audiens. 7. Semua peserta yang mengikuti kegiatan online training manajemen kesehatan mental melalui Zoom meeting dapat mengajukan pertanyaan melalui chat room dengan format #tanya _nama _pertanyaan. 8. Jika audiens ingin bertanya secara langsung, silahkan klik raise hand, lalu MC atau moderator akan mempersilahkan audiens yang ingin bertanya secara langsung. Kemudian unmute mic saat bertanya. 9. Setelah kegiatan selesai, peserta dimohon mengisi link feedback. 10. Seluruh peserta akan diberikan e-sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti kegiatan online training manajemen kesehatan mental dari awal hingga akhir acara. Kedua, mengisi link feedback yang akan di-share setelah acara selesai. Baiklah, selanjutnya memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi tentang hidup sehat dengan musik untuk anak yang akan disampaikan oleh Ibu Dra. Nurhenti Dorlina Simatupang, MSN. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari beliau. Dari Ibu Dra. Nurhenti Dorlina Simatupang, MSN. Beliau lahir di Tapanuli Utara 19 Desember 1966. Alamat lengkapnya di Perumnas Diorejo, Jalan Aquamarin 2.4, nomor 24, Kota Baru Diorejo, Gresik, Jawa Timur. Pendidikan terakhir S2 di ISI Yogyakarta. Pekerjaan PNS sebagai dosen UNESA sejak tahun 1994. Beliau memiliki beberapa karya. Yang pertama, Mars APG PAUD, Mars PIP UNESA, Mars PG PAUD UNESA, Mars SMA 9 Surabaya, dan lagu Aktivitasku. Beliau memiliki pengalaman sebagai
juri kegiatan musik di Jawa Timur dan di beberapa kota di Indonesia. Baik, itu tadi CV dari Ibu Nurhenti. Selanjutnya, pemaparan materi oleh beliau. Kepada Ibu Nurhenti Dorlina Simatupang, dipersilahkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali pada hari ini kita bisa ketemu bersama-sama walaupun lewat virtual ya. Tetapi sesuatu yang istimewa, kegiatan HMJ PG PAUD melaksanakan kegiatan ini di masa pandemi sekarang. Masih mengharapkan bagaimana kita bisa eksis untuk pendidikan anak usia dini melalui, kalau tadi sudah dengan bulan, saat ini untuk sesi 2 dengan saya, yaitu bahwa melalui musik kita mengharap anak tetap bisa sehat, kan begitu ya. Oke, tolong dibuka yang slide yang ke-10. Kita mau bernyanyi sebentar. Di pandemi ini sebenarnya ada karya. Jadi sebenarnya saya masih menunggu 6 karya saya yang hakimnya sedang proses. Ini salah satu di masa pandemi ini tentang corona. Mungkin saudara bisa dengar dulu. Saya akan nyanyikan. Nanti boleh ikut. Saudara sudah boleh mengikuti. Kita akan nyanyikan bersama-sama dari atas. Maaf tadi sayapnya saya salah. Bersama-sama. Tinggal di rumah saja. Rajin berolahraga, makan sayur buah vitamin. Janganlah bersalaman, pakai sabun, ada air mengalir. Sorry, itu bukan karena ya, tapi corona. Ya, corona. Dengan kondisi saat ini. Terima kasih. Boleh kembali ke slide yang kedua. Oke, saudara.
hidup sehat dengan musik. Slide kedua, host. Saat ini, ya slide kedua. Ya. Oke, ya, musik sejak dahulu itu sebenarnya sudah sangat berhubungan dengan kehidupan manusia. Bahkan saat ini di masa pandemi yang sangat berdampak pada setiap kehidupan di seluruh dunia ini, musik tetap bisa dinikmati. Mungkin saudara bisa merasakan betapa banyak kegiatan musik yang jadinya dulu itu kalau saudara mungkin bisa menonton paduan suaranya paduan suara di kampus gitu ya, langsung, atau mungkin lomba-lomba pernah saudara lihat, tetapi 10 bulan belakangan ini nyaris kegiatan itu tidak lagi kita lihat secara langsung. Semuanya bisa, namun demikian tidak mengurangi efek musik itu terhadap kita, terhadap kehidupan manusia, itu masih tetap bisa kita lakukan seperti cara sekarang ini. Bayangkan dalam kondisi pandemi yang sekarang, saya ingat itu pertama sekali mengadakan konser virtual itu almarhum Didi Kempot ya, luar biasa, itu bisa menyumbangkan banyak dana untuk keperluan saudara-saudara kita yang COVID-19. Luar biasa, orang bisa tergerak untuk membantu orang lain hanya dengan musik, gitu ya. Jadi ternyata musik itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Nah, apa saja sih efek musik itu terhadap kehidupan kita? Kalau kita bawa ke sekarang, sebenarnya jauh sebelumnya pun ternyata musik itu sudah diakui. Penelitian juga mengatakan demikian. Jadi efek musik itu menguntungkan bagi kesehatan mental. Itu sudah terbukti dari dulu itu. Pengalaman saya punya mertuanya kakak ipar saya itu dulu dosen di IKIP Medan. Nah, sudah pensiun, kalau kelihatan badannya itu kekar, masih tetap semangat gitu. Tetapi pikun, begitu melihat pintu segera mau ingin pulang. Tetapi begitu dimainkan piano, kalau dibuat begini, dia langsung pulang gitu. Dari pintu itu dia langsung pulang. Dia ingat lagu itu karena dia kebetulan majelis gereja, ini lagu gereja. Dia bisa langsung balik hanya karena mendengarkan. Mungkin untuk yang lain-lain ya, banyak sekarang dokter itu bekerja sama dengan praktisi musik karena memang banyak musik digunakan untuk terapi kesehatan. Ya, bisa kita lihat lagi itu mulai dari para filsuf dulu itu ya, mulai dari Plato sampai Konfusius itu juga di raja-raja Israel dulu juga sudah menggunakan betapa musik itu bisa membantu menenangkan stres. Ini sangat pas sekali dengan kondisi yang sekarang. Siapa sih yang nggak stres sekarang? Saya itu ke kampus itu mulai dari bulan 3 itu hanya 2 kali, hitungannya 2 kali. Tetapi di rumah itu dari kamar ini, tapi kegiatan sebenarnya lebih banyak. Seperti tugas saya itu, kebetulan sekarang PPG sangat jamnya itu sangat banyak itu, dan itu harus di depan laptop ini. Kacamata saya dalam 10 bulan naik 1 plusnya itu gitu ya, karena setiap saat harus ada di depan itu, berdampak. Begitu keluar, sekali saya dulu keluar itu bulan lalu itu keluar ngelihat alam sekitar itu, mata itu langsung lelah.
lain rasanya karena terbiasa dengan kacamata setiap saat. Begitu melihat lewat tol, begitu saya keluar gitu sama keluarga gitu, aneh jadinya gitu ya. Mungkin banyak juga orang yang merasakan demikian. Namun demikian, ya bagaimana caranya kita menggunakan musik itu untuk tetap bisa kita jadikan menjadi satu alat untuk tetap terutama untuk anak sekarang, tidak hanya orang tua, guru. Ini yang kami hadapi sekarang itu kebetulan guru-guru TK yang lagi PPG. Itu kemarin itu mereka kebetulan membuat PTK yang biasanya sudah vokal A, I, U, E, O itu di kelompok A di minggu keberapa itu sudah bisa. Begitu dipakai untuk PTK, ya nggak bisa. Banyak penurunan. Bagaimana nggak banyak penurunan? Di rumah itu mungkin kalau sebelum pandemi itu 24 jam, hanya 3 jam anak di sekolah, tapi itu berdampak. Sekarang kan nyaris anak tidak ke sekolah. Ya, menggunakan daring, katanya daring, tetapi kebanyakan yang dari daerah-daerah itu, Malang, Ponorogo, di mana itu pakai WA. Jadi di WA grup, kirim materi ke orang tua, atau orang tua ngambil di sekolah, dan seterusnya. Sangat berbeda ya. Oke. Nah, berikutnya, band militer juga dulu itu sudah menggunakan musik untuk membangun kepercayaan diri. Coba bayangkan, kenapa lagu-lagu Mars itu dibawakan dengan begitu semangat ya. Nah, dan itu untuk menyemangati. Dan mungkin saudara juga rasakan, saudara pasti pernah menangis ketika mendengarkan lagu yang walaupun lagu itu tidak memukul saudara, tetapi lagu itu, musik itu bisa berdampak terhadap emosi saudara sesaat itu. Tidak usah saudara lihat Kenny G memainkan lagu yang sedih. Kalau mungkin saudara melihat Kenny G memainkan saksofon gitu ya, menangis-nangis, saudara jadi ikut menangis. Nggak perlu melihat seperti itu. Hanya mendengarkan musik, tetapi saudara secara emosi itu larut secara langsung tanpa ada yang mengajari. Karena Tuhan sudah memberikan kita rasa bersama-sama. Hanya sekarang, bagaimana rasa itu kita bangun untuk hal-hal yang positif. Di masa sekarang sangat dibutuhkan bagaimana kita bersikap positif, bersikap bersikap positif, melihat segala sesuatunya itu secara positif. Saya tadi di PPG itu 3 atau 4 kali itu kepental itu dari web meeting. Karena apa? Jaringan. Kalau dipikir-pikir ya pusing gitu ya. Dengar nggak dengar ya. Padahal kalau namanya menguji itu mendengarkan secara itu bagaimana saya memberikan keputusan. Tetapi bagaimana? Ya mau tidak mau. Lulus dada, tetap harus berpikir positif. Iya, tetap. Oh iya. Jadi setiap saat harus di depan laptop. Oke. Nah, coba lihat acara apa sekarang yang tanpa musik. Nggak ada acara yang tanpa musik. Sekalipun itu mungkin jangan dibatasi ya, musik itu coba orang mau demo saja pakai musik kok, entah itu kelontongan tok gitu ya, pakai musik untuk apa? Ya menyemangati orang yang mau demo. Nah, jadi musik itu sangat bisa sekali untuk membuat orang membangkitkan antusiasme, membangun kepercayaan diri dan seterusnya. Lanjut. Slide berikutnya, host. Oke. Nah, coba kalau sekarang kita mungkin agak menjurus ya ke anak-anak kita, karena tadi acara ini juga memang hubungannya untuk anak-anak usia dini. Nah, bagaimana membelajarkan segala sesuatunya itu bisa lewat musik. Tadi Bu Wulan sempat sedikit waktu sebelum masuk itu saya bilang, ya kita sudah bundar-bundar. Oh ya Bun, nanti bagaimana kalau ada lagu yang ininya bundar boleh juga gitu ya. Nah ternyata memang kondisi sekarang yang membuat kita ya gemuk, mudah-mudahan gemuknya itu sehat gitu ya, harapan kita seperti itu. Nah ternyata musik itu kalau dibuat untuk mengajari saja ya itu bisa. Kalau banyak guru
diskoteka itu kan yang membuat lagu Twinkle Twinkle Little Star, itu pakai A B C D H I J K L M N. Mestinya kan harus balik tau? O P Q. Tetapi karena kebutuhan untuk lagu mengajarkan ABC, akhirnya lagu Twinkle Twinkle itu tidak dinyanyikan secara utuh. Mestinya sebagai guru, sebagai calon guru, saya lihat di sini juga ada yang pendidik ya, mestinya ayo dong cari lagu yang pas, ada kok lagu Indonesia. A, B, C, D, mengajarin ABC. Sebenarnya banyak hal yang bisa diajarkan. Seperti tadi, hanya untuk mengomongkan bundar atau bulat, begitu ya. Untuk geometri boleh, untuk apa yang mengidentifikasi panjang, pendek, gemuk, kurus, keriting, rambut lurus, uban dan seterusnya. Semua sebenarnya bisa dilakukan oleh guru dan orang tua di rumah. Untuk tetap mengajak anak itu berkegiatan musik tanpa harus ada alat seperti ini. Tidak semua orang mungkin punya alat, tetapi boleh kok gunakan tubuh kita sebagai alat musik, itu cukup ya, cukup. Oke, coba bayangkan lagi kalau kita mengembang lagi di pusat perbelanjaan, kalau kira-kira kita pergi ke PTC tanpa ada musik, ya kira-kira diem semua orang gitu, nggak ada yang aneh juga kan. Tetapi dengan ada musik itu jadi selalu disesuaikan. Oh iya, ini mau Natal, biasanya lagu-lagu Natal. Oh iya, mau Lebaran, biasanya lagu tentang itu. Oke. Nah, Dokter Gigi juga menggunakan permainan musik gitu ya. Jadi orang masih mendengar, ya silakan dibuka mulutnya gitu ya. Tahu-tahu sudah alat sudah masuk, kita sambil mendengarkan musik sampai mata kita tertutup, udah selesai. Jadi ternyata musik itu sangat bisa sekali digunakan untuk kepentingan kehidupan manusia. Nah, di penelitian modern sekarang ini pun kearifan konvensional bahwa musik sangat bermanfaat untuk suasana hati dan kepercayaan diri itu masih tetap berlangsung. Bahkan coba lihat, orang tua, ibu, walaupun suaranya tidak bagus-bagus amat, ketika menidurkan anaknya itu dengan suara yang tidak bagus itu, tetap anaknya bisa tidur. Ya, jadi sungguh luar biasa sebenarnya efek musik itu terhadap kehidupan kita, termasuk di masa sekarang ini. Lanjut, host. Oke, nah mungkin perlu kita inikan lagi ya. Jadi kalau untuk pembelajaran termasuk bagaimana musik itu bisa berdampak terhadap perhatian di saat pembelajaran. Tadi saya sudah katakan bahwa untuk banyak hal pembelajaran yang berlangsung itu bisa dilakukan melalui musik, tetapi masih banyak sekarang para guru itu belum merasakan kalau musik itu menjadi media seperti media yang lain gitu ya. Jadi masih sebatas pelengkap penderita, artinya ya pokoknya ya ada kegiatan bernyanyi gitu ya, belum ke arah yang mestinya bisa dilakukan. Kalau tadi saya katakan seperti ini, contoh ABC ini ya, mungkin ketika dinyanyikan ABC, nah itu dilakukan mungkin ketika berbaris di depan ya ini kalau luring ya, di depan pintu mau masuk itu dibeli aja sama bu guru itu
huruf-huruf itu kasih stick. Jadi bernyanyi sama-sama. Jadi satu anak gantian, hari ini mungkin 2 anak, besok 2 anak, dan seterusnya. Jadi biasanya memang untuk pembelajaran anak itu tidak cukup hanya mendengar, tapi butuh melihat seperti apa sih A itu, seperti apa sih B itu, gitu ya. Karena tanpa harus sekolah, tanpa harus TK, anak mungkin kalau sekedar mengatakan A, B, C gitu, tidak harus sekolah gitu ya. Dia menonton TV saja, mau cari TV apa dia paham kok, walaupun melihatnya dia secara gambar itu tadi, bukan Indosiarnya yang dilihat atau bukan RCT-nya, tetapi yang dilihatnya adalah logo. Oke. Jadi untuk membuat anak cepat menghafalkan sesuatu itu sepertinya lewat lagu itu masih lebih mungkin ya. Kemudian memasangkan musik dengan ritme dan nada meningkatkan pembelajaran ingatan. Ya, saya selama ini ya dari 94 saya mengajar itu, dulu itu sama sekali nggak ada alat musik, sangat sulit sekali untuk mengajar. Kemudian saya mencoba selalu dengan suara. Jadi kalau dulu itu mengajar sangat capek sekali. Belum lagi kelas lebih besar-besar, lebih gemuk-gemuk dulu daripada yang sekarang ya. Padahal ya untuk budaya mendengarkan itu kan, berbicara dengan mendengarkan enak berbicaranya. Biasanya mendengar itu kan butuh konsentrasi. Kemudian ketika kita mendengarkan, apalagi musik itu kan kelihatannya bukan sekedar ya musik begitu. Dia juga punya ilmu, dia punya ketinggian, dia punya kekuatan, dia punya harmoni dan seterusnya. Jadi ya benar, kalau musik itu sendiri bisa dilakukan oleh siapapun dengan ketinggian yang berbeda, karena memang semuanya ada sesuai dengan ketinggian suara manusia. Oke. Nah, kemudian segala jenis musik yang menenangkan dapat berkontribusi terhadap suasana hati yang lebih tenang. Musik yang menenangkan dapat dikombinasi dengan terapi kognitif untuk menurunkan kecemasan, bahkan lebih efektif terapi konvensional saja. Oke, kalau mungkin saudara suka membaca artikel tentang terapi musik ya, yang umum itu dulu kan selalu efek Mozart gitu ya. Kenapa efek Mozart? Sebenarnya tidak harus musiknya Mozart yang berdampak terhadap kehidupan manusia. Coba saudara mungkin tidak pernah mungkin mendengarkan musik Mozart secara itu ya, tetapi toh kita tetap bisa nyaman mendengarkan musik apa saja. Menurut saya semua musik boleh, karena musik itu mau musik klasik, mau musik rock, mau musik musik keroncong, semuanya sebenarnya secara unsur semua musik itu sama. Jadi tidak perlu kita harus pilah-pilah ya. Jadi semuanya sebenarnya bisa berdampak. Lanjut, host. Oke. Nah, musik dan suasana hati. Ya, tadi di depan saya sudah singgung sedikit. Bagaimana kita bisa terbawa dengan musik itu, dengan rasa hati kita yang sedang bisa kita sedang galau, bisa kita sedang gembira dan seterusnya, hanya karena mendengarkan musik itu memang terbukti. Jadi musik telah terbukti berguna dalam membantu pasien dengan banyak penyakit yang sebenarnya ya seperti tadi saya katakan di depan, dokter sekarang itu banyak bekerja sama dengan para terapis musik ya. Jadi saudara nanti bisa ngecek di artikel-artikel tentang bagaimana musik itu bisa berdampak terhadap kesehatan, termasuk untuk membantu pasien dari beberapa penyakit ini. Ini ada. Kemudian mendengarkan musik yang menyenangkan untuk membantu mereka yang untuk siapapun. Jadi kalau saudara sedang
cemas atau saudara sedang dalam kondisi apa ya, ketika mendengarkan musik ya itu bisa berubah suasana itu. Nah, tapi hati-hati kalau mau mendengarkan musik di pagi-pagi itu ya jangan musik yang slow gitu ya, karena waktunya kita untuk beraktivitas, memulai aktivitas yang mestinya lagu yang tidak terlalu slow ya. Oke. Kemudian jenis musik tertentu terutama dengan volume tinggi dapat menyebabkan kalau bisa menyebabkan hal yang kurang maksimal juga, tetapi tidak ke semua orang karena tidak selamanya musik rock itu tidak baik kan begitu ya. Jadi semua musik tadi saya katakan itu baik, tetapi kalau beberapa kali saya membaca artikel itu antara musik-musik itu ketika dicobakan ke tumbuhan atau ke apa itu memang berbeda untuk perkembangannya. Jadi tergantung ya. Jadi ternyata tanaman itu juga saya lihat sekarang kan orang lagi sibuk juga dengan hobi tanaman bunga gitu ya. Ada juga orang yang mengajak bunganya itu ngomong ketika dipupuk dan seterusnya, itu tumbuhnya berbeda dengan yang sama disiram dan seterusnya, tetapi pertumbuhannya berbeda. Begitu juga dengan musik. Jadi kalau musik itu semakin kita dengarkan, semakin banyak, apalagi untuk anak-anak sekarang, berikan kegiatan bermusik itu tidak selalu harus aktif, bukan berarti kita harus menjadi pemusik. Pemusik itu bisa dua, pemusik aktif dan pemusik pasif. Mungkin ada yang senang hanya mendengarkan saja, ada yang senang mengikuti juga, menyanyikan juga, ada juga yang terjun sebagai pemain. Nah, jadi boleh kita pilih sebagai pemain sekaligus ikut bernyanyi atau sebagai pemusik yang pasif. Dua-duanya boleh, silahkan. Lanjut, host. Oke. Nah, ada 6 manfaat yang sebenarnya tadi juga di atas itu saling berdampak ya. Efek itu dengan manfaat itu sangat berdampak ya, sangat seiring sejalan. Nah, apa iya musik dapat mengurangi kecemasan dan stres apalagi untuk anak gitu ya. Coba menurut saya ya. Dari pengalaman saya punya anak, saya dari kecil terbiasa memang mengajak anak saya itu bermusik, dan ternyata dampak dari apa yang saya lakukan berikan pada anak saya itu berdampak sampai ke kehidupannya sekarang. Nah, untuk bahasa mereka lebih, mungkin kalau seperti itu dulu orang tua saya ke saya itu mungkin saya bisa seperti mereka, untuk bahasa mungkin lebih maksimal ya. Mereka memang kursus tetapi lebih berdampak ya, artinya kombinasi antara dia kursus dengan dia banyak mendengarkan musik yang berbahasa asing, berbahasa Inggris itu juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka berbahasa Inggris yang lumayan gitu ya. Nah, kemudian untuk kecemasan dan stres, ya pasti ya, seperti tadi di depan sudah saya jelaskan. Kemudian musik dapat membantu meringankan rasa sakit, itu juga tadi sudah ada. Musik dapat meningkatkan suasana hati dan keadaan, itu sudah. Musik juga dapat mendorong ikatan dan koneksi ya. Jadi banyak orang yang kalau menyanyikan sesuatu itu, bayangkan kita orang Indonesia, saya sudah pernah ke Papua tapi belum pernah ke Manado, tapi saya sudah pernah ke Bali, sudah pernah ke kemana-mana, tapi kan tidak perlu kita harus, contoh saudara mau nyanyi lagu Batak harus pergi ke sana, kan nggak perlu. Di sini kita ya ada di Papua orang mau nyanyi Batak ya bisa, di Papua juga ada orang Batak, di Manado ada orang Batak, di Jawa Timur ada orang Batak, saya ada di sini ya. Jadi sebenarnya ya boleh-boleh saja gitu ya. Jadi musik itu sangat universal
semua orang bisa melakukannya. Ketika ada bagian tubuh kita, ketika kita mau mendengarkan, ketika bagian dari tubuh kita itu merespon musik yang kita dengarkan itu, sebenarnya secara otomatis kita sudah merasakan bahwa musik itu bermanfaat untuk kita. Nah, sehingga coba bayangkan seperti kemarin itu ya, konser virtualnya Didi Kempot itu ya, yang ambiar itu ya, bukan orang Jawa saja, padahal itu ya lagu Jawa, tetapi seluruh se-Indonesia, nggak anak-anak, nggak orang remaja, tidak orang tua ya bisa merasakan tanpa harus membatasi di suku Jawa, walaupun itu semua lagunya itu kebanyakan lagu itu berbahasa Jawa. Oke. Nah, jadi ikatan dan koneksi untuk keseluruhannya itu sekalipun mungkin tidak seperti saya, walaupun sudah hidup di Jawa, mungkin tidak secara total saya bisa menerjemahkan lagu itu, tapi ketika saya menyanyikannya dengan seperti itu yang saya bisa ya, bagi saya itu ikatan dan koneksi untuk saya merasakan lagu itu seperti orang lain itu sudah terjadi. Nah, meningkatkan daya ingat katanya ya. Kalau saudara mungkin masih ingat lagu-lagu saudara kecil sampai sekarang mungkin berbeda ya. Jadi kalau dulu itu memang lagu itu dibuat para pencipta lagu kita itu seperti Bu Kasur, Pak Kasur itu mungkin lagunya itu sangat sederhana, disesuaikan dengan kemampuan kemampuan musikal anak, kemudian kemampuan perkembangan bahasa anak, sehingga bahasanya itu memang bahasa yang sangat umum yang bisa dilakukan anak dan tidak ribet untuk melodinya ya. Nah, dan di dalam itu ternyata nuansa edukasi, nuansa pendidikan itu sudah dimunculkan. Nah, sehingga sampai saat ini pun ya lagu-lagu itu tetap up to date untuk tetap dilakukan, digunakan untuk pembelajaran. Nah, kemudian itu daya ingat tadi juga musik itu meningkatkan kognisi. Mungkin bisa dibuka salah satu Mbak, ini yang YouTube-nya boleh dibuka biar bisa kita melihat. Bisakah? Oke. Ya, kalau saudara perhatikan tadi lagunya sederhana. Mungkin tidak beda-beda jauh dengan lagu-lagu anak yang ada di Indonesia. Tetapi ketika kita melihat tadi, kebetulan kan tidak bisa terlihat. Mungkin nanti saudara bisa buka di tempatnya masing-masing. Itu suasana wajah anak itu berbeda. Kalau tadi kan suara kita dengarkan bisa dengan ada 5 kali tempo yang berbeda itu tadi. Tempo sedang, lambat, cepat, lebih cepat lagi, dan sangat cepat. Nah, kalau kita melihat di kegiatan itu sebenarnya anak-anak itu juga sangat mengikuti tempo lagu itu dengan sesuai dengan
ekspresi mereka tanpa harus sama dengan yang lain. Dan coba kita lihat tadi itu lebih dari 10 anak ya, itu sangat tertib gitu ya. Nah, sepertinya kegiatan-kegiatan seperti itu di kita masih kurang maksimal karena memang ya sepertinya memang musik itu seperti tadi saya katakan belum dianggap menjadi salah satu hal penting. Jadi masih dianggap ya pokoknya ya walaupun sebenarnya tiap hari itu selalu ada bernyanyi, tetapi masih sebatas pelengkap penderita. Kalau di sana tadi kan benar-benar itu bisa diupayakan dengan seperti materi-materi di inti yang lain. Nah, kemudian karena itu tadi setiap di bait itu kan kemampuan bahasa itu dia bernyanyi lagu yang sama mungkin ya, walaupun 5 kali dinyanyikan dengan tempo yang berbeda, di sana ucapan semakin jelas dan seterusnya dia bisa melakukan itu. Jadi pastinya bisa digunakan. Nah, karena kita sekarang masih sepertinya masih berfokus pada calisto, sehingga memang kondisi-kondisi seperti contoh tadi masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Saya sendiri juga ketika melihat seperti itu, iya ya, kenapa nggak kita coba buat gitu ya? Mungkin nanti teman-teman yang saya lihat ini pesertanya ini kan beberapa itu banyak juga ini mahasiswa yang sekarang juga lagi program pendidikan musik anak usia dini yang sampai hari ini kita sudah punya tugas 2 dan sudah ya, kemarin itu pengembangan motif sudah jadi. Sudah saya kirim, saudara kirim audio sama itunya kita perbaiki, sudah. Harapan kita nanti mungkin lagu-lagu itu kita buat untuk permainan. Jadi tergantung nanti dari upaya saudara, lagu itu ketika kita buat sudah dilatihkan nanti setelah saya koreksi, kemudian proses iringan lagu, saudara akan melatihkan ke anak, terus tujuan utamanya dari sana itu nanti jelas. Makanya kemarin untuk penugasan itu sesuaikan dengan tema. Jadi nanti ada 8 tema, 8 kelompok, tapi nanti setiap orangnya itu beda sub tema, sehingga ketika 2 tugas kemarin itu harapannya itu bisa berkembang lebih bagus lagi. Oke, waktu saya masih ada? Masih ada? Masih ada. Masih. Oke, lanjut. Mungkin kalau untuk yang YouTube-nya nanti boleh dilanjutkan menontonnya, sudah saya buat di situ. Oke. Lanjut ya. Lanjut saja. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya yang slide berikutnya itu ada tepuk tangan. Itu silakan ditonton. Nah, kemudian yang ketiga perkusi. Jadi, oke, sebentar yang ini. Jadi sebenarnya untuk pengalaman bermusik itu sebenarnya tadi saya katakan ketika kita bagian dari tubuh kita itu sudah mengikuti, paling tidak kepala kita mengangguk atau jempol kaki kita itu bergerak atau badan kita ikut ke kiri dan ke kanan, sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya kita sudah larut, sudah menyatu dengan musik itu sendiri. Nah, ada coba melompat yang ada gambar tepuk tangan, coba Mbak. Di slide ke-12 kali. Ya, saya agak urut supaya oke. Nah, coba lihat di sini ya. Itu ada tepuk. Jadi seperti ini. Boleh kita melakukannya. Jadi yang pola A tepuk, diam. Yang pola B itu kita bertepuk di atas lutut. 1, 2, 3, 0. Yang ketiga 1, 2, 3, 0. Yang keempat hentakan kaki. 1, 2, 3, 0. 4-nya 0 ya. Jadi seperti ini sebenarnya kita lakukan pada anak itu sudah sesuatu. Artinya
bernyanyi sudah dengan vokal sendiri, bermain musik dengan tubuh sendiri itu dengan tepuk. Ya, jadi contoh lagu tadi. Kalau kau takut corona. Jadi ada yang bertepuk, ada yang ini. Ini kebetulan masih sama polanya ya. Jadi kalau mungkin bisa dirubah, nanti kita ganti pola iramanya. Ini kebetulan masih menggunakan tepuk ya yang sama, artinya masih satu ketukan. Oke, barangkali saudara bisa, kita akan nyanyikan tadi kalau takut corona ya. Silakan melakukan atau ini saja. Nah, yang sebelumnya. Terus, ya, oke. Nah, ini yang sebelumnya. Itu tadi ada yang bukan, Mbak? Oke. Ya, setelah ini. Nah, coba ini dulu aja, stop. Oke, yang ini kan hanya ada 2. Coba sekarang kalau ini gantian. Nah, yang tepuk di sini. Kalau kau takut corona. Nah, coba kita bagi 2 ya. Kan kalau kita ada 30, 15 main yang di atas, coba lihat. Berarti 4 ketukan di depan itu untuk tepuk itu diam. Yang dimulai yang kelompok tepuk di paha itu ya, di lutut itu ya yang main. Sambil kita nyanyikan, masih ingat tadi? Kita coba ya. Yang kelompok tepuk paha. Tangan. Ini tadi memang bukan lagu yang itu ya, tapi paling tidak. Nah, Bu Henti apa harus disuruh anak membaca seperti ini? Enggak juga sih. Ini boleh saudara ganti dengan dengan lambang-lambang apapun boleh. Oke, coba di atasnya lagi. Di atasnya. Atau di bawah. Sudah bisa ini? Bisa ya?
Atau kita coba sekali lagi tanpa ini tadi kan saya pakai lagu. Coba sekarang kita melakukannya bersama-sama. Oke, mestinya ini dibagi dua kelompok. Kelompok di paha sama kelompok ini. Tapi sekarang kita melakukannya untuk dua-duanya. Jadi kita membaca yang di yang bawah di paha, kemudian yang tangannya. Oke, saya hitung ya. Tu, wa, ga, paha, yo. Tu, wa, ga, pa. Tepul. Tu, wa, ga, pa. 5. 0, 1. Kosong, paha. Kosong, paha. Kosong, paha. Kosong, tangan. Kosong, tangan. Tangan. Kosong, tangan. Paha. 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 Tangan. Paha. Tangan. Tangan. Paha. Tangan. Paha. Kosong, paha. Tangan. Paha. 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 Tangan. Paha. Tangan. Paha. Paha. Tangan. Tangan. Paha. 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 Tangan. 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 Paha. Paha. Ya. Nah, seperti ini saja sebenarnya cukup menarik buat anak. Semua lagu bisa kita lakukan seperti itu. Ya, lakukan dengan cara-cara yang menyenangkan. Oke, coba lanjut berikutnya. Oke, nah ini sekarang kita bagi 4. Nah, jadi sebenarnya alat musik apa boleh? Ini saya sudah siap ini contoh, ya. Jadi kalau saya main yang A, ya, terserah mau main apa. Yang kedua, tam 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 tam. Yang ketiga apa? Jadi diganti kelompok. Ha, 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 Nah, yang keempat itu boleh menggunakan apa? Jadi yang keempat D, Oke, silakan bisa mengambil yang mana yang saudara mau lakukan. Kita lakukan 4 kali. A 4 kali. Jadi kalau saudara main A, mainkan 4 kali. Jadi ada kalau satu yang A itu kan ada 2 birama. Kalau sekali, kalau dilakukan 4 kali berarti 4 kali 2, 8 birama atau 4 kali dimainkan. Begitu juga B, silahkan dipilih. Mau main apa? Di depan saudara sekarang ada apa? Mau main mukul meja, monggo. Mau apapun silahkan. Saya main yang D. Sudah? Sudah menyiapkan alatnya? Ya, kemarin saya lupa ya kalau alatnya tidak harus recorder atau pianika, gitu ya. Nah, coba sekarang kita lakukan ya. Coba, tu, wa, ga, pat, yuk. Sekali lagi. Oke, saudara boleh melakukannya. Kalau saudara mau pilih yang mana tadi, oke, ulang lagi. Kita lakukan masih 4 kali lagi. Saya sekarang pilih yang B. Tu, wa, ga, pa. Masih yang tadi. Oke, jadi ketika saudara, ini saja contoh. Kalau ini kan mau umpamanya pelangi, pelangi, itu mainnya yang di C, pelangi, pelangi. Nah, di situ kan alatnya boleh. Saudara mau, kalau alat itu mungkin ada, silakan. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Gunakan alat yang ada di sekitar anak. Jadi,
Saya ulang ya, kalau tadi yang di A kosong, nah itu yang pertama, ulang ya, A kosong. Oke, yang kedua seperti ini, kosong lagi. Ulang ya, yang kedua B, lagi B, lagi. Oke, yang ketiga itu kosong, kosong, dapat kosong, kosong, dapat kosong, kosong. Oke, yang terakhir yang D tadi saya pakai ini 1, itu kan hanya ada 2, berarti nada yang pertama itu panjang, itu namanya not setengah. Jadi 1, 2, tat ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut di bawahnya. Oke, nah ini juga saudara bisa lakukan. Kalau yang pertama ta, ya, ta. Yang kedua ta, ya. Itu sama-sama. Jadi satu baris itu sama-sama 4 ketukan. Jadi kalau umpamanya anak mau main 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, hanya dibolak-balik seperti itu ya. Saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, memang kalau virtual seperti ini kayaknya ya karena apa itu kan sulit untuk bisa sejelas mungkin. Mudah-mudahan nanti corona ini segera berlalu, mungkin kita perlu adakan kegiatan lagi yang bisa memacu kreativitas teman-teman untuk bisa paling tidak ini sudah mendasari hingga ke depan bisa diputar-putar aja ini. Kalau umpamanya bacanya dari atas ke bawah, bagaimana Bu Henti? Ya kan, kalau saya mau buat lagu seperti itu, bagaimana Bu Henti? Ya, terserah. Ayo kawan semuanya, bisa ternyata bagus juga kalau diambil dari atas ke bawah. Ayo janganlah malas, ya bisa juga. Ayo segala bergerak. Ini nggak pas. Yang baris ketiga ya, vertikal ketiga. Janganlah kita bermain. Ini karena 5 ke bawah kan jadi 5 ketukan ya. Ya kan, karena ini ada 5 macam. Nah, tetapi bisa. Jadi saudara mau buat itu menjadi pola membuat lagu, oh boleh saja, mau dari mana diambil. Saya mau silang Bu Henti dari pojok sana ke pojok sini gitu ya. Nah, boleh. 1, 1, 1, 1, 1, boleh. Itu saja dari sini sudah sangat kaya nanti saudara untuk membuat lagu sederhana untuk pembelajaran. Masih ada Mbak materinya? Kayaknya kalau menonton YouTube-nya sepertinya agak terlambat, jadi tidak bisa kita melihat secara detail. Mungkin nanti, mudah-mudahan saya juga berikutnya ini akan mencoba kalau punya kita seperti apa sih, jadi tidak contoh dari luar gitu ya, karena boleh saja sebenarnya kita buat dengan alat yang ada di sekitar kita. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan mencerahkan untuk kita bersama untuk ke depan
mulai sekarang kita mencoba memberikan kegiatan pengalaman musik yang sangat sederhana, tetapi tetap meningkatkan kreativitas anak-anak untuk tetap eksis di dalam kegiatan musik. Demikian Mbak Moderator, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Henty atas materi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, acara yang selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan dan menyalakan mic atau dapat ditulis pada room chat. Untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jelas semua kayaknya ya. Untuk peserta kegiatan training, apakah ada yang ditanyakan? Oke, Mbak Moderator, nunggu teman-teman mau bertanya. Di situ tadi ada lagu satu lagi, baca. Mari membaca, coba ditayangkan. Baik, untuk operator bisa ditayangkan. Bisa ditayangkan. Mungkin saudara bisa ikut ya. Saya buat dulu itunya.
Tidak ada yang mau bertanya? Baik, untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tidak ada ini di chat box. Oke. Tolong dibacakan moderator. Ya, Bu, sebentar. Baik, pertanyaan pertama dari Ani Lista Rahayu dari STKIP. Bagaimana cara kita dapat menyampaikan atau memperkenalkan lagu pada anak usia dini dengan mudah, apalagi dengan situasi pandemi saat ini dengan sistem daring? Terima kasih. Masih pertanyaannya, Saudari Ani Lista Rahayu. Ya, sebenarnya memang ketika kegiatan secara luring itu akan lebih mudah menjelaskan karena langsung guru bisa melakukan, bisa mencontohkan dengan gerakan dengan segala macam. Tetapi tidak juga menjadi masalah ketika kita gunakan daring. Jadi Bu Guru bisa merekamkan suaranya, apalagi sekarang kan rata-rata semua pakai Android ya. Cuman memang sering seperti ini. Tadi saya nyanyi, Anda nyanyi, mulut saya dan mulut Anda itu kan berbeda secara ini ya. Jadi itu yang barangkali agak tidak sesuai ya, karena faktor kecepatan suara itu masuk itu bisa berbeda. Nah, jadi saudara bisa nyanyikan lagu itu nyanyikan sampai yang terbaik, artinya sudah pas untuk direkamkan, dikirimkan dulu. Kalau dikirimkan hanya audio, sekarang kan kita bisa kirimkan dengan audio saja. Kemudian mungkin bisa dikirimkan audio dengan gerakan. Jadi Bu Guru bergerak. Nah, kalau menurut saya yang pertama dikirimkan audio saja supaya dia lebih sering dulu mendengarkan di rumah. Jadi sebelum daring dengan Bu Guru, lagu itu sudah didengarkan dulu, mungkin lewat orang tuanya. Kemudian setelah itu nanti saat daring, kalau mudah-mudahan daring itu bisa seperti ini gitu. Tapi kayaknya di TK masih agak sulit untuk melakukan seperti ini. Kebanyakan masih menggunakan WhatsApp group. Jika dimungkinkan pakai Google Meet itu masih bisa, tapi tetap kendalanya seperti tadi, antara saya dengan Anda di sana itu tidak akan sama gitu. Jadi mending saudara rekamkan, setelah direkamkan kirimkan ke mereka. Setelah itu buat lagi rekaman yang kedua, pakai dengan gerakan-gerakan supaya anak tinggal menirukan. Jadi tetap bisa kok, Mbak Ani Lista Rahayu. Mudah-mudahan bisa dilakukan ya. Ya, seperti itu Mbak host. Baik. Terima kasih Bu Henti atas jawabannya. Lanjut, ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Dewi Savitri Unesa PG PAUD. Izin bertanya Ibu, apakah anak di dalam kandungan mendengar saat ibunya memberikan musik di dekat perut? Apa manfaat itu dan apakah anak di dalam kandungan itu beraksi? Apakah juga dengan memberikan musik itu berpengaruh saat dia lahir dan menjadi dewasa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa dijawab. Ya, terima kasih Mbak Dewi Savitri. Angkatan berapa ini ya? Oke. 2020. Oh, 2020 ya. Makanya kayaknya biasanya kalau saya masuk sudah saya jelaskan ini ya, tapi enggak apa-apa. Mbak Dewi, pertanyaan yang baik sekali. Ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan benar ya. Kalau tidak salah berarti benar. Indra yang pertama maksimal itu ketika janin itu kayaknya telinga. Sekalipun telinga itu kecil, tapi ternyata yang paling duluan maksimal berfungsi itu adalah telinga. Makanya tidak jarang
ibu yang sedang hamil, saudara kan belum pernah hamil ya, jadi ini pengalaman saya juga, jadi bisa saya sharingkan. Ketika orang tua mendengarkan apa, itu sebenarnya janin yang di dalam itu, apalagi sudah usia semakin besar, itu pasti mendengarkan. Saya pernah membaca artikel, Mbak Dewi, ada seorang ibu, dia sangat ingin sekali bermain piano gitu loh. Jadi satu ketika dia nggak punya piano, tetapi dia pergi ke suatu supermarket, dia lihat di situ ada piano, kemudian dia sendiri sebenarnya tidak bisa main piano, tetapi dia sedang mengandung, menonton orang sedang bermain piano. Terus lama dia di situ menonton orang itu menggunakan piano itu. Setelah dia pulang, ya, jadi dia sudah tanamkan ke bayinya itu untuk ikut mendengar dengan sesama. Nah, ketika bayi itu lahir, yang tadinya, jadi ini kan pembelajaran ketika di dalam kandungan. Anak itu sudah besar, kira-kira berusia 8 tahun, jadi kelas 2 SD. Dibawa orang tuanya, dibawa ibunya ini ke tempat itu tadi, ke supermarket. Kemudian ada di sana stand untuk musik, terus masuk ke sana itu. Persis seperti apa yang dirasakan ibunya saat ketika dia di kandungan. Tiba-tiba anak itu berdiri melihat orang main, kemudian dia berdiri sebentar, terus dia ke piano yang sebelah, dia keluarkan kursi piano, tanpa pernah mendengarkan piano, dia bisa mainkan apa yang didengarkannya ketika orang tuanya mengandung dia. Luar biasa ya, jadi itu mungkin sekali. Nah, makanya ketika orang tua itu sedang hamil, dengarkanlah yang baik-baik. Kalau nanti banyak mendengarkan yang tidak baik-baik juga, maka anak itu nanti tidak usah diajari, omongan yang kotor-kotor itu nanti bisa keluar juga ketika dia sudah pintar ngomong. Begitu Mbak Dewi? Ya Ibu, terima kasih. Ya, masih ada yang lain lagi? Baik, karena waktunya masih ada, untuk peserta lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kayaknya tidak ada lagi ya. Cukup ya. Baik, sepertinya sudah cukup Ibu. Terima kasih atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, dikarenakan pada sesi tanya jawab ini sudah selesai, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada materi acara hari ini. Musik dapat digunakan sebagai terapi kesehatan, seperti membantu menenangkan stres. Selain itu, musik juga bisa dapat untuk meningkatkan kepercayaan diri, membangkitkan antusiasme pada acara olahraga. Musik juga bisa sebagai pembelajaran untuk anak. 6 manfaat kesehatan musik bagi anak. Yang pertama, musik dapat mengurangi kecemasan dan stres. Musik dapat meringankan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Musik dapat meningkatkan suasana hati dan keadaan emosional yang positif. Musik dapat mendorong ikatan dan koneksi. Musik dapat meningkatkan daya ingat. Musik dapat meningkatkan kognisi. Kegiatan musik untuk anak bisa dengan bernyanyi, bertepuk tangan, dan melalui gerakan. Pada situasi pandemi seperti ini, pendidik
bisa mengajarkan musik dengan cara merekam, kemudian mengirimkan audio tersebut kepada orang tua agar bisa diajarkan kepada anak. Baik, itu tadi kesimpulan dari materi hari ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah serangkaian acara dari awal hingga akhir sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri serta peserta yang telah hadir dalam acara online training pada sesi kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Sekian dari kami, semoga kita semua selalu diberi lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nurhenti, terima kasih banyak, Bun, untuk hari ini. Sama-sama, Bun. Ya, untuk panitia juga terima kasih ya untuk usahanya. Semoga untuk yang kali ini sukses, yang berikutnya juga akan ikut sukses. Amin. Ya, terima kasih untuk semua peserta. Kita ketemu lagi di sesi online berikutnya. Oke, selamat weekend. Terima Bu Enti, kasih. selamat kembali lagi ke PPG. Oke, Bun, sama-sama, Bun. Sudah selesai tadi, pas selesai, sudah. jadi bisa. Karena sudah hari ini ya, Bun. hanya 6. Ya. Kemarin Oh, sudah 12. ya. Oke. Oke, ya, Bun. Ya. Sebenarnya kalau udah selesai ya, sebenarnya bisa lebih panjang lagi ya, Bun. Ya, tapi tadi nggak ada yang lagi yang mau bertanya Iya, gitu. udah nggak ada lagi. Mohon maaf Bu Nurhenti dan juga Bu Wulan, sebelum mengakhiri kami akan berfoto terlebih dahulu. Oh ya. Ya, untuk dokumentasi. Bentar ya, satu lagi. Untuk yang masih off cam bisa dinyalakan kameranya. Untuk peserta Anissa, Eli Keisha, lalu TK Aisyah, peserta Putri, Atika, Ibu Ani, panitia, dan juga peserta Awanda. Boleh untuk dinyalakan sebentar kameranya.